Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia dilahirkan di keluarga bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Kartini, masuk! Jangan seperti itu, Pak. Ya sudah, aku sekolah dulu ya. Ya, Kartini. Kartini sangat tekun belajar hingga tumbuh dewasa dan lulus sekolah. Namun, setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia akan dilamar sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Selamat anakku, Dikau telah lulus. Terima kasih, Bu. Selamat anakku, Diko telah lulus sekolah. Terima kasih, Kini Romo. saatnya kau harus menikah. Menikah? Ya, Tapi apa? Sudahlah anakku, sabarlah, bapakmu memang seperti itu. Kartini sangat sedih mendengar perintah ayahnya. Lalu, ia pergi ke taman belakang rumah untuk membaca buku dan surat kabar dengan ditemani Simbo. Ayu, terima kasih, Mbok. Ya, silakan, Mbok, duduk di atas saja. Mbok, kenapa ya Romo berisi keras untuk menjodohkan Daku dengan seorang pemuda? Ya bagaimana lagi, Cah Ayu? Perempuan itu memang kodratnya mengurus campur. Mungkin memang saatnya Cah Ayu menikah. Tapi Mbok, Daku ingin masih belajar menuntut ilmu. Seharusnya perempuan itu tidak hanya mengurusi dapur, namun harus mempunyai ilmu, Mbok. Suatu nanti, Daku akan mengajari teman-teman untuk menulis dan membaca, Mbok. Itu perbuatan yang mulia. Tapi, Mbok, apakah Romo akan setuju? Apa ini? Monggo, Romo, monggo. Kartini sering menanyakan kepada Romo ketika ia dalam kesulitan memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya. Dari buku-buku yang Kartini baca, ia telah tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Timbullah keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Kartini sering menulis surat untuk teman-temannya yang berada di negara Belanda. Suatu hari, ia menulis surat pada Mr. Abendamin. Ia memohon
agar diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Namun, pada akhirnya Kartini tidak bisa memanfaatkan beasiswa tersebut karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Setelah Kartini menikah, ia tinggal bersama suaminya di Rembang. Istriku, kenapa kau bersedih? Daku bersedih karena cita-cita Daku tidak dapat Daku capai, Mas. Sesungguhnya cita-citamu seperti apa, istriku? Mas, tadi pagi Daku mendapat kabar dari Mr. Abendano, teman Daku dari Belanda. Beliau memberikan Daku beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Namun, kini Daku sudah menikah. Ada satu cita-cita yang ingin Daku wujudkan, Kang Mas. Apa itu, istriku? Daku ingin membangun sekolah perempuan, sebab banyak sekali perempuan Indonesia yang tidak dapat bersekolah. Mas mengerti Kartini, lakukan saja apa yang menjadi cita-cita kau, istriku. Mas akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Kang Mas. Kartini bercita-cita ingin mendirikan sekolah perempuan. Pada akhirnya, Kartini bisa mewujudkannya. Ada beberapa perempuan yang bersekolah di sekolah Kartini tersebut. Sebagai kaum perempuan, kita tidak boleh lemah. Meskipun banyak orang yang memandang kita lemah, tapi kita tidak boleh lemah. Tunjukkan bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Action. Benar, Kartini. Benar. Memang kita tidak boleh lemah. Hidup perempuan. Kita harus semangat. Action. Tepat pada usia yang ke-25 tahun, tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal di saat akan melahirkan anak yang pertama bernama Raden Mas Tinggi. Ketika Mr. Abendanon mendengar berita duka tersebut, ia mengumpulkan surat-surat Kartini yang pernah dikirimkan kepadanya untuk mengenang jasa-jasanya, yang kemudian dibukukan dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain itu, nama Kartini telah dikenang sebagai pelopor emansipasi wanita hingga sampai sekarang.